Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 3118 di 18 di 18, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijoy yang merupakan Head of Investment PT Suara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Warna dari indeks harga saham gabungan cukup berbeda nih Pak Kiswoyo kalau kita bandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin Pak. Kemarin naik signifikan Pak Kiswoyo, hampir mendekati ke level 6.300-an. Hari ini terkoreksi di 0,92, tapi catatan yang menarik adalah level 6.200-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Jadi kalau kita lihat kemarin itu kenaikannya adalah karena BBCA. Jadi BBCA di pre-closing itu naik langsung dari waktu itu sebelum pre-closing saya lihat masih ada area 35.000 sekian, tahu-tahu 35.000. Makanya hari ini normalisasi. Saya tidak tahu tuh siapa yang membeli dalam jumlah besar di harga atas lagi gitu kan. Itu ada pihak yang membeli mungkin melihat prospek BCA akan stock split kan gitu ya. Di situ. Terus tapi memang hari ini biarpun merah, BRI masih hijau. Itu dari 4 perbankan besar, BCA, BRI, Mandiri, BBNI, semua dia sendiri yang hijau. Karena kalau kita lihat BBRI kan habis selesai ISUS, ingat bahwa harga sebelum harga ISUS itu dia memang area 3.900 sekian. Sampai setelah itu kan ada penyesuaian harga, dia langsung dropkan ke bawah. Jadi kayaknya hari ini dia sedang mengejar kembali ke level sebelum ISUS-nya. Sehingga saya lihat kalau BBRI mungkin arahnya adalah kecenderungan mungkin balik lagi ke area 4.000-an lagi untuk BBRI-nya. Iya. Untuk BCA sudah normalisasi, jadi kemarin ada di dalam jumlah besar di pre-closing, hari ini sudah normal lagi di area 3.800, jadi hari ini sudah normal, tidak ada kendala lagi gitu. Baik, Pak Kiswoyo, saya akan coba fokus ke pergerakan indeks harga saham gabungan terlebih dahulu Pak. Ini 6.200-an masih mampu dipertahankan, kemarin hampir mendekati 6.300-an. Dari analisis Anda, dengan level yang diduduki saat ini, apakah ini juga merupakan momentum bagi indeks harga saham gabungan, terutama menghadapi sisa di beberapa bulan terakhir di 2021 ini, mungkin dari target-target sampai akhir tahun yang sudah ditetapkan sebelumnya, mungkin dari beberapa analis dan sekuritas tertentu begitu? Ya kalau dibilang ini memang sudah harusnya kalau koreksi wajar gitu ya, gitu karena memang target di akhir tahun kita 6.800. Terus jadi kalau kita lihat memang kemarin sempat menembus 6.250, jadi kalau kita lihat intinya adalah support kuatnya dari level 6.000 ini berusaha dijaga gitu kan. Berusaha dijaga level 6.000, terus kemarin berhasil nembus break langsung dengan tenaga pakai BCA 6.250. Tapi selama level di atas 6.000, artinya IHSG masih bullish sebetulnya. Memang kecenderungan kita lah mendekati area 6.500, cuma memang kenaikannya kemarin terlalu cepat. Sehingga saya lihat level bawahnya lagi berikutnya mungkin bukan 6.000, kalau memang dia mau atret mundur lagi pun, harusnya mungkin area sekitar 6.100-an, gitulah, 6.100 sekian, itu mungkin akan menjadi level bawahnya IHSG, bukan 6.000 lagi, mulai naik satu tingkat lah gitu. Koreksi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini merupakan koreksi yang wajar Pak, dan bagaimana peluang untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan? Kalau saya lihat ini hal yang wajar ya saya lihat saat ini sih. Jadi memang kemarin ya saya bilang naiknya terlalu cepat, jadi kalau kita lihat bulan ini sebetulnya masih, kalau lihat statistiknya, itu bulan ini masih jauh lebih baik, lebih banyak hijaunya dibandingkan dengan bulan November. Yang ditakuti malah mungkin sebetulnya dalam bulan Novembernya. Tapi lagi-lagi itu kan statistik IHSG-nya, tapi kita harus lihat, jadi penentuannya dari bulan ini. Kalau bulan ini Oktober ini bisa mencapai level 6.500 lebih, misalnya 6.600 apa 6.700, ya berarti bulan depan akan merah, karena target akhir tahun kan cuma sampai 6.800, jadi bulan November akan atret. Tapi kalau akhir bulan ini mungkin IHSG-nya masih di area sekitar 6.300, 6.400 closing-nya ya, closing akhir bulan ini, berarti artinya bulan November kita tidak akan merah, mungkin merah tipis atau hijau tipis, karena di Desember itu pasti selalu hijau ya, gitu. Baik, dari beberapa penopang indeks harga saham gabungan Pak Kiswoyo, perbankan tampaknya hari ini juga lebih bergerak mix, terutama dari perbankan Big Cap. BBRI masih melanjutkan penguatan di 1,30%, 3.900.
Bagaimana peluang untuk ke 4 ribuan, sementara BBCA yang sebelumnya mengalami penguatan signifikan hari ini koreksi dalam di 3,43%, kembali meninggalkan level 35 ribuan pada penutupan perdagangan kemarin. Kemudian juga BMRI yang sebelumnya menguat hari ini juga tertekan di 0,81% dan ditutup di level 6.100. Di mana posisi dari perbankan Big Cap dengan pola pergerakan di sepanjang hari ini, Pak Kiswoyo? Sebetulnya yang menarik adalah untuk perbankan Big Cap ya, karena kalau kita percaya bahwa akhir tahun IHSG itu 6.800, artinya otomatis motor penggeraknya adalah perbankan Big Cap. Jadi kita adalah motor penggerak Big Cap adalah BBRI, BCA, Mandiri, sama BBNI. Tapi jangan lupa bahwa 1 Oktober ini ada perubahan bobot IHSG. Jadi IHSG sudah mulai dirubah sama Bursa Indonesia, bobotnya berdasarkan free float, biarpun itu baru 30% dulu untuk tahap pertama gitu kan. Jadi untuk bobot yang baru ini berdasarkan free float adalah maksimal 9%. Mungkin BCA kan ada penurunan bobot dari level 11% menjadi 9%. Untuk BBRI naik dari level 7 menjadi level 9, kurang lebihnya ya. Terus mungkin kayak Astra itu bobotnya naik, terus Telkom naik, terus Mandiri sama BBI naik. Jadi mungkin saya masih kurang paham sebetulnya 30% itu gimana perhitungannya. Kalau sudah langsung di-adjust normal, itu gampang kita ya, itu bilang dari 11%, BCA jadi 9%, BRI dari 7 naik jadi 9%, kalau 100%. Nah kalau 30% saya nggak tahu nih cara menghitungnya gimana. Cuma dengan adanya perubahan bobot free float ini artinya memang yang namanya BRI, Mandiri, BBNI, dan BCA, terutama bukan BCA, BRI, Mandiri, BBNI sangat menarik untuk dibeli. Apalagi kita tahu bahwa target IHSG akhir tahun 6.800, pasti 4 ini dulu yang menjadi penggeraknya, 3 plus BCA itu akan menjadi penggerak IHSG sih, begitu. Pekan depan bagaimana rekomendasi Anda untuk perbankan Big Cap, Pak Kiswoyo? Intinya adalah kalau ada koreksi dalam, artinya merah sampai 3%, 5%, itu beli dan merem. Karena ini persiapan window dressing. Jadi kalau ada orang mau bilang window dressing, jangan belinya di Desember, karena Desember itu sudah hijau, sudah waktunya naik. Jadi kalau mau beli adalah bulan ini Oktober dan bulan November. Artinya kalau ada koreksi cukup dalam di 4 perbankan Big Cap, boleh beli. Kondisi ini juga berlaku untuk BBCA yang hari ini tertekan 3,43% di 33.800 dari level 35.000 pada perdagangan kemarin. Kalau BCA mungkin saya lebih rekomendasi belinya nanti di bawah level 33.000 untuk BCA gitu. Jadi harus tunggu koreksi lagi lah untuk BCA. Level 33.000 yang direkomendasikan dengan target price terdekat, Pak? Di bawah 33.000. Dengan target price terdekat, Pak Kiswoyo? Kalau sampai akhir tahun mungkin sekitar area 34.000 sampai 35.000 sih saya lihat gitu. Rekomendasi dari beberapa perbankan Big Cap dari Bapak Kiswoyo dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Kiswoyo, di luar dari perbankan Big Cap, Pak, komoditas batu bara, beberapa sahamnya masih melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini meskipun dari beberapa sahamnya ditutup di zona merah. Ada PTBA yang hari ini tertekan, tapi beberapa pertambangan batu bara lainnya penguatan masih terus berlanjut. Bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham di pertambangan batu bara? Untuk saham tambang batu bara ini memang karena kenaikan harga batu bara ini apalagi dipicu untuk musim dingin, terus apalagi ini memang ada permintaan tambahan. Jadi mungkin beberapa negara yang dulunya memakai go green ataupun selain batu bara sekarang mulai berusaha pakai batu bara karena ada masalah, contohnya Inggris yang mereka mengadakan gas tapi ternyata itu harga gasnya naik mahal, bahkan sekarang tarif listrik di Inggris itu paling mahal se Eropa. Jadi memang ada perbedaan di Indonesia kan PLN itu di-flat, ditetapkan tarifnya sama pemerintah. Kalau di luar negeri nggak, listrik itu adalah seperti kita beli di pasar, tiap hari itu berubah-ubah harganya gitu kan. Nah itu mereka begitu pakai batu bara otomatis kita akan rebutan. Jadi tidak hanya Cina yang akan rebutan, tapi Eropa, India semua akan rebutan pakai batu bara. Sehingga memang ini ada gejolak harga naik. Tapi saya lihat kenaikannya mungkin sudah mulai terbatas karena bagaimanapun juga Cina itu punya tambang batu bara banyak, itu mereka sudah mulai di-open dari sekitar bulan kemarin yang tambangnya sudah ditutup dengan alasan lingkungan hidup. Kalau udah harga mahal gini mereka pasti akan buka lagi, gali lagi. Sehingga saya lihat kenaikan harga batu bara sudah mulai terbatas. Yang menarik adalah mungkin kita beberapa komoditas yang belum naik ya, seperti timah. Hari ini kan timah merosot dalam harganya, padahal harga timah dunia itu naik terus. Jangan lupa PT Timah ini adalah pemasok timah dunia. Jadi stok timah dunia itu selagi menurun terus karena kebutuhannya sangat tinggi, pasokannya terbatas karena hanya dari PT Timah. Sehingga yang menarik adalah kita cari saham yang belum naik. Kalau bisa masih merah, jangan batu bara sudah definisi agak takut. Mungkin CPO lebih menarik gitu. Pak Kiswoyo, bagi mereka yang sudah ambil posisi di pertambangan batu bara sudah profit cukup signifikan, Anda rekomendasikan untuk sell on strength atau lebih untuk tahan sampai dengan momen window dressing nantinya?
Sell on strength ya, karena Oke. saya takutnya nanti kalau sampai keburu Desember mereka sudah pada turun duluan. Jadi sekarang ini gejolak harga memang lagi panas-panasnya, tapi takut Baik. mulai bulan ini atau akhir bulan ini awal bulan depan sudah mulai stabil harganya, Mhm. cenderung ada profit taking. Jadi memang sell on strength kita lihat sikon. Jadi gampang lah kalau harga saham itu kita pantaunya. Kalau dia masih naik, biarkan saja. Tapi kalau Baik. dia sudah mulai mendatar cenderung turun, ya kita langsung sell. Atau kita harga beli kita jauh di bawah gitu kan. Oke. Dan kita pindah ke komoditas lain yang masih belum naik gitu. Dari komoditas kita coba bergeser ke sektor lain Pak Kiswoyo karena menarik tidak hanya dari komoditas perbankan. Hari ini konstruksi dan properti juga beberapa sahamnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari topik pilihan yang sudah kami sampaikan tadi ada ada hubungannya dengan kebijakan dari suku bunga dari LPS yang diturunkan ke level terendah di sepanjang sejarah. Ini level yang paling rendah dan diharapkan nanti dampaknya ke sektor retail termasuk properti, kemudian turunannya ada konstruksi dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari sentimen ini Pak Kiswoyo? Kalau konstruksi itu isunya adalah masalah dengan pembayaran aja. Ketika kan banyak BUMN konstruksi kita dari Adikarya, PT PP, Unika Mas kita itu kan mereka banyak mengerjakan proyek pemerintah dan mereka sudah selesai dan mereka menunggu dibayar. Jadi ketika proyek-proyek ini sudah mulai dibayar, otomatis cash flow mereka menjadi jauh lebih baik kan. Itu sebenarnya ditunggu dan mereka juga tahu tahun depan ada proyek ibu kota baru, itu pasti jatuhnya adalah ke mereka juga proyeknya. Sehingga sebetulnya ditunggu adalah momen pembayaran dari pemerintah untuk proyek infrastruktur pemerintah sudah selesaikan. Karena selama ini proyek pemerintahnya adalah kerjakan dulu sampai selesai baru dibayar. Itu kan jadi mereka menunggu pembayaran biar cash flow mereka jauh lebih baik. Karena kemarin kan cash flow mereka babak belur bahkan sampai ada rugi gede karena yaitu proyek belum dibayar gitu kan. Itu untuk konstruksi. Untuk properti sebetulnya saya lihat ini hanya sentimen sesaat karena sebetulnya ketika vaksinisasi ini berjalan lancar, open ekonomi di akhir tahun ini mulai berjalan, yang meningkat itu adalah konsumsi dan juga beli mobil dulu sebetulnya saya lihat. Beli mobil, beli rumah itu bisa kesekian. Jadi kalau memang targetnya pemerintah akhir tahun ini vaksinisasi berjalan lancar, sudah open ekonomi, mungkin properti kita baru mulai meliriknya adalah pertengahan tahun depan. Karena orang biasanya rumah belakangan, mobil duluan sih biasanya gitu. Oke, Pak Kiswoyo menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan coba lihat nanti saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Partisipasi di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif kami di 021 3118 di 1818. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.